Di saat pembelajaran reguler dilaksanakan secara daring, SMA Negeri 6 Palembang menggelar pelatihan life skill secara tatap muka tentang jurnalistik. Pelatihan ini diikuti oleh siswa sekolah tersebut dan siswa dari 4 sekolah imbas, yakni SMA Sapirus 2 Palembang, SMA Karya Ibu, SMA Nurul Iman, dan SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Semoga bekal life skill ini bisa berguna bagi kehidupan siswa tersebut di masa yang akan datang. Singgung apa nak? Prestasi memang ada di SMA Negeri 6 Palembang. Sebut tangan dulu. Maka dari itu prestasi ini maknanya P. Tunjukkan siswaku dan keluarga besar SMA 6 bahwa panutan bagi sekolah-sekolah lain. Bisa? Bisa. Keras-keras sedikit. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah, bagaimana untuk panutan P berikutnya? Bahwa kita tunjukkan baik dari kepala sekolah sampai dengan anak-anak kami profesional. Profesional kayak di bidang penyiaran, profesional kayak di bidang jurnalistik, profesional dalam bidang perfilman. Tentu ada andilnya kakak-kakaknya di depan sebagai narasumber. Nanti kan ada pengganti kader berikut, ketua PWI Sumatera Selatan. Pasti ini semakin lama semakin tua ya lebih. Tambah muda nih. Kan ada kader yang memang sudah terdidik dan terlatih, bukan otodidak. Apalagi lahan memang bakat, tinggal memoles. Nah itu P-nya. R-nya memang lato di SMA 6. Intak tadi apa? Religius. Udah jalan di SMA 6? Nah, pertahankan dan tingkatkan lagi Pak P. Pak P ini pada waktu dia di SMA 10 seniman. Dia memang jiwa seni. Pindah ke SMA 6, tambah lagi seniman plus ustaz. Amin. Amin. Ustaz. Mau tidak mau juga jadi ustaz juga kan. Nah, jadi R-nya really E-nya kata prestasi apa? Entrepreneur. Ini salah satu anak-anak dibekali oleh Pak Pir sebagai kepala sekolah beserta guru entrepreneur. Agar apa? Jangan semata-mata tamat sekolah nak jadi PNS. Pak Pir dan Pak Nasir ini tak sudah PNS. Sudah. Tapi alhamdulillah hidup masih sama dengan uang hidupnya. Ya kan? Karena apa? Entrepreneur. Pak Pir ini juga mau ngomong dia ada PNS baik Azwar maupun Firdaus. Kalau Pak Pir Azwar ini PNS plus dia punya kemampuan seni tadi. Dan coba-coba Bapak Ibu coba tes dia buatkan atau melukis. Saya pernah lihat, apalagi melukis pemandangan ke bisa. Nah, jadi ada talenta lainnya beliau kelebihannya. Selain dari manajemen. Silakan duduk. Kemudian berikut huruf S pada kata prestasi. S apa? S-nya itu skill, harus ada nama. Skill, keterampilan. Inilah sudah dibekali oleh guru-gurumu. Ya, jadi bersyukurlah yang dapat imbas ya. Ada 5 sekolah Pak Bere. Nah, inilah yang saya minta skill ini. Mudah-mudahan ikutilah ini dengan baik. Ya, ikutlah dengan baik, dengan niat yang baik. Kalau diikuti nawa itu kita niat baik, insya Allah skill yang nanti diberikan oleh narasumber ada beberapa ini mudah diserap dan mudah masuk di kita, mudah untuk dipelajari. Tapi kalau belum apa-apa masuk itu jangan tidak banyak tampilan, mental tidak. Fakir ini Daus akan mungkin akan masuk. Bagaimanapun bagusnya narasumber di dalam memberikan materi. Maka saya berpesan kepada anak-anak kami, ikutilah ini dengan nawaitu atau niat
aku memang ada keinginan bakat memperdalami baik jurnalistik, penyiaran, perfilman dan seterusnya. Inisiatif lagi kemarin dilaporkan Pak Pir Azwar, pelatihan anak-anak dari sekolah SMA 6 berikut sekolah IBAS, baik penyiaran, jurnalistik dan perfilman. Nah inilah yang huruf pada kata prestasi I terakhir, inisiatif dan inovasi. Maka itu benarlah SMA 6 ini gudangnya prestasi. Oleh sebab itu kita sebelum saya buka yel-yel dulu 3 kali. Jika aku sebut prestasi, langsung jawab oke. Setuju? Setuju. Prestasi. Oke. Terima kasih karena saya diminta untuk membuka. Atas izin pada rekan-rekan yang ada di depan maupun semua yang ada di ruangan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yaitu pelatihan penyiaran, jurnalistik dan perfilman dalam rangka penguatan karakter dan kompetisi life skill peserta didik di SMA 6 beserta 5 sekolah IBAS secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya dititip pesan oleh Pak Pir Azwar selaku kepala sekolah. Katanya Pak Reza pergi ke pasar Palimo beli durian, beli selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua PWI. Selamat datang kepada Bapak Firdaus Omar. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari penanggung jawab Sumsel terpilih .go.id sekaligus sebagai wartawan utama. Seperti saya katakan tadi, bukan cuma sekedar mempertahankan, tapi juga akan meningkatkan prestasi hidup. Kemudian kami di sini juga membawa sebuah program baru untuk lebih memberi warna di SMA Negeri 6 Palembang itu, SMA 6 ini, yaitu dengan sebuah Eskul Broadcasting. Jadi Eskul Broadcasting ini adalah eskul yang materinya di sana ada 5. Pertama, ilmu komunikasi, kemudian jurnalistik, kemudian perfilman, kemudian radio dan fotografi. Jadi ada 5 kegiatan di dalam Eskul Broadcasting. Namun tahap yang pertama ini kami baru membuka sebuah kegiatan yaitu tentang penyiaran, jurnalistik dan perfilman yang kebetulan sudah dimulai sejak tanggal 16 November 3 hari yang lalu. Jadi kita kegiatan pelatihan broadcasting ini berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 25 dan pada hari ini jadwalnya adalah pelatihan jurnalistik. Kemudian tanggal 22 nanti itu kita lanjutkan dengan perfilman. Ini bersinergi dengan program kementerian melalui bantuan pemerintah yang baru-baru ini kami terima. Jadi alhamdulillah program kami ini puji dicinta ulang tiba bergayung sambut dengan pihak kementerian dan memberikan bantuan berupa pendanaan untuk kegiatan-kegiatan broadcasting. Nah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan ini dan mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk membuka kegiatan pelatihan jurnalistik ini, dan alhamdulillah ini berbarengan dengan kegiatan-kegiatan Hari Guru Nasional dan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI. Jadi sekali perpu dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi mohon maaf kalau acaranya ini numpuk-numpuk dari sana datang ke sini, jadi numpuk-numpuk. Memang itulah kami dengan keprihatinan pandemi COVID-19 ini membuat acara sesederhana mungkin, namun tetap punya makna yang dalam.
Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh beberapa sekolah imbas, ada 5 sekolah imbas, yaitu SMA Nurul Iman, kemudian SMA Muhammadiyah 1, SMA Saperius 2, dan SMA Karya Ibu yang kami undang untuk mengikuti kegiatan penguatan karakter melalui Eskul Broadcasting. Demikianlah sambutan kami selaku Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, tak ada daging yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak. Kami akhiri bila itu. Materi jurnalistik. Ini kalau anak sekolah ini udah jurusan, bagian jurusan belum ya? Ada IPA, IPS ya. Jadi kalau jurnalistik ini secara keilmuan masuk di sosial ya. Sosial karena jurnalistik bagian dari ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi lebih spesifik lagi, khusus lagi, jurnalistik ini berkaitan dengan kajian keilmuan menyampaikan sebuah informasi. Itu yang secara umumnya ya. Secara umumnya menyampaikan sebuah informasi. Tentu kalau kita menyampaikan informasi ada apa alatnya ya, alatnya kemudian ada yang menyampaikannya dan ada yang audiennya. Audiennya apa audiennya? Mendengar, pendengarnya atau pembacanya. Nah, sekarang saya tanya dulu untuk saya tes dulu ya. Siapa yang pernah mendengar kata jurnalistik? Kan barusan mendengar. Kita semua ada. Siapa yang pernah mendengar kata jurnalistik? Enggak. Ada di siapa namanya? Ustaz. Dari SMA? Dari SMA 6. SMA 6 ya. SMA 6. Sok lah SMA 6 ya. Sini. Kalau pernah dengar kata jurnalistik, yang ada di pikiran kamu itu jurnalistik apa? Jadi jurnalistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menyampaikan, kita meliput dan menyampaikan suatu informasi yang faktual kepada audiens yang dalam hal ini pendengar atau Esa News itu punya saya sendiri itu Pak, tolong Pak disetting. Iya, Dipromosikan Pak. Nah, itu dalam bentuk cetak. Jadi saya bersyukur kalau adik-adik ini umurnya sekitar berapa? 18 ya? 16 ya? 16 tahun. Masih baca koran. Saya khawatir generasi milenial ini kan tidak baca koran lagi kan ya, karena adik-adiknya seumur dengan anak saya yang nomor 3, nomor 4 misalnya. Itu tidak baca koran lagi. Bacanya cuma di handphone, YouTube sama IG. Sama ya, YouTube sama IG. Mau kepentingan apa? IG. Nanti kita bahas tentang media sosial ya, YouTube, Instagram. Nah ini koran, salah satu platformnya ya. Jadi kalau koran ini bisa di terus siap, kesimpulan 1. Nah setiap informasi yang kita dapat harus dicerna, diseleksi, dipahami, kemudian baru digunakan ya. Jangan langsung digunakan, jadi bahaya. Oke, banyak yang sudah contoh kasus yang sudah terjerat hukum terkait dengan kasus informasi yang didapat. Jadi informasinya ada. Disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari penanggung jawab Sumsel Terkini dan Koordinasi sekaligus sebagai wartawan utama kepada terhormat Bapak Muhammad Nasir MPD. Kami persilahkan. Ya. Sudah ya, Baiklah, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang kita tadi? Prestasi ya, jadi prestasi. Oke. Jadi kalau saya bilang oke, prestasi. Jadi jangan kita bingung-bingung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firdaus, jangan panggil Pak ya, orang tua Pak ya, atau Kak ya. Kak Firdaus tadi tentang pengenalan jurnalistik. Nah, jadi Anda sudah mengenal berarti apa itu jurnalistik. Jadi ilmu itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa kita gunakan. Makanya disebut skill, life skill, keterampilan yang Anda bisa pergunakan sepanjang hidup. Jadi kalau Anda sudah meninggal, jangan digunakan lagi dan tidak mungkin bisa digunakan lagi.
Kita lanjut, ya, lanjut. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bir. Ini kita bahas sedikit ya, karena ini akan berhubungan dengan tugas Anda nanti. Karena nanti Anda mungkin punya media di sekolahnya, ataupun sekolah tidak punya media, Anda membuat blog misalnya kan. Nah, anggaplah blog itu sebagai media. Jadi dijelaskan ada media cetak, ada media elektronik, ya kan? Itu ada televisi, ada radio, kemudian sekarang ini daring gitu kan, online. Nah, nanti paling tidak sebenarnya isi media itu hanya dua. Yang pertama yang termasuk kategori news atau berita. Yang kata Pak Fitri baik, mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan dan menyebarkan. Itu 5M. Itu kan jadi syarat jabatan itu harus punya 5M. Alangkahnya Pak, 5 miliar Pak, 5 miliar 5M tadi. Kan tadi kan mencari, menyimpan, memperoleh, akhir menyebarkan atau menginformasikan. Jadi isi media itu sebenarnya isi media apapun itu hanya dua. Yang pertama yang termasuk kategori news, ya kan, atau berita. Yang kedua yang termasuk kategori itu view, opini atau sikap. Nah, yang berita itu yang ditulis oleh wartawan atau jurnalis. Jadi kalau sebutan wartawan itu banyak. Dalam sejarahnya waktu ya, dulu kalau wartawan identik dengan kamera, maka disebut dengan mahkota. Karena kamera paling terkenal itu kodak. Jadi kalau Anda mengaku wartawan datang ketemu dengan calon mertua, apa pekerjaannya? Wartawan, tidak kamera, tidak. Mengapa? Karena dulu wartawan identik dengan kamera, mahkota. Kemudian bergeser lagi waktu ya, karena wartawan itu pekerjaan berhubungan dengan tinta, sebut apa? Kulit tinta sebutannya. Nah, itu kulit tinta. Kemudian berkembang lagi menyimpan data pakai disket, disebut kuli disket. Itu kuli itulah. Tapi kalau bisa kuli gaji pengusaha, ya. Kira seperti itu. Pasal kita pengusaha bisa. Jadi isinya itu. Jadi nanti yang pertama itu yang termasuk strike. Strike ini berita langsung. Nah, strike itu nanti ada dua. Ada yang termasuk kategori hard news, silakan Anda baca. Ada yang termasuk kategori soft news. Nah, kalau yang hard news itu langsung keras, pertandingan sepak bola, peristiwa, ada kebakaran, itu kan hard news itu kan. Kalau soft itu lembut-lembut, sisi-sisi lainnya. Kalau ada pertandingan sepak bola itu sisi-sisi lainnya, mengapa mereka bisa menang, apa yang terjadi setelah mereka kalah, itu kan soft, lembut, gitu kan. Jadi kalau strike itu ada dua, ada yang hard, ada yang soft. Lalu nanti ada lagi yang pendalaman, intake. Nah, jadi kalau pendalaman itu biasanya dia lebih cenderung untuk dengan menggunakan narasumber yang lebih banyak ya Pak Kir ya. Biasanya. Nah, ini adalah editor. Oh, dipajangnya di lagunya itu. Ini Mbak Rosa ya, nanti gantian, nanti dia mau sharing juga sama dia. Jadi sepintas perjalanan saya itu memperjuangkan budaya Palembang. Itu dan dokumentasinya ada di YouTube. Kalau kalian cari Andi Riso, nama acaranya kemarin Spotlight. Andi Riso Spotlight Mahar. Itu masih ada dokumentasi saya ketika Grand Final Malaysia kemarin. Dan di situ jelas disebut Andi Riso itu membawakan lagu kubahannya sendiri, diangkat dari judulnya Mahar yang diangkat dari tradisi orang Palembang ketika mereka memberi mahar, soket sebagai maharnya. Dari situ saya baru mulai penting ya mengenalkan budaya Palembang. Karena begitu kita di luar negeri, kita penasaran Palembang itu apa ya sih? Isinya apa? Budayanya sama, apalagi Malaysia. Begitu nih kakek buyutnya, para suara. Kan dari Pak itu dari berapa yang membangun Malaysia ya? Tahu? Nggak tahu. Gila ya kakek buyutnya. Dan mereka ngomong, bahkan ini dari Palembang ya, kita dari Palembang. Tanah kakek buyut kami, tanah orang suara. Oh iya, orang suara kan ada jalannya di bukit ya. Itu buyutnya Bang Andi yang bikin negara yang kita bikin kerajaan. Mereka nanya, Bang, gimana Bang? Di Palembang itu sama nggak sama kita? Akhirnya aku juga kesulitan jelasin. Mungkin ya dapat saat itu belum terlalu care lah dengan hal seperti itu ya. Nah, pas di sana itu terasa pentingnya bahwa kita tuh harus jadi duta
udah kayak Agung. Jadi nanti keterangan pemandu visum dia tulis hasil itu. Ya. Jadi setelah pemandu visum kita ada tamu itu namanya Rosa Diana. Teman-teman juga kalau dia SMA 1 ya harus ya. SMA 1 kelas 2. Terakhir kemarin dia ikut di remaja Sulsel runner up ya, dan dikirim ke Jakarta dapat apa the best speed prestasi. Nanti dia akan bercerita sama teman-teman itu, nanti juga bisa pengembangan tulisan. Nah tambahannya bisa ada di Google ya, nama Adinso, Rosa itu, tapi jangan sama persis, harus ada rohnya tulisan masing-masing, jangan seperti yang ada di ini. Tapi saya cek tuh, kalau yang apa sama persis nanti dikirim Rosa ini bagian. Jadi kesimpulannya adik-adik, saya hari ini bicara di depan kalian, sorry pakai mic ternyata nggak enak ngomongnya. Banggalah dengan budaya dewek, bangga dengan budaya dewek. Tanggung jawab untuk membuat budaya kita menjadi raja di daerah kita dewek itu ada di kita, bukan di wong lain. Jadi kayak kata Hani, kayak kata siapa Raka tadi ya, nggak ketemu nggak lagu Palembang yang keren, kalian yang bikin, karena kalian mau Palembang. Nggak ketemu nggak lagu Palembang yang enak, kalian yang bikin. Jangan menunggu orang. Karena kenapa? Karena kita menjual kita sama-sama. Jadi mencintai budaya kita itu adalah kewajiban dari kita sendiri. Karena masing-masing dari kita punya tanggung jawab moral untuk menampilkan budaya kita keluar. Mana tahu nanti ya, di antara kalian ada yang kerjanya di luar negeri. Ngomong-ngomong bisa kok. Ada yang menjadi duta besar, ada yang menjadi menteri yang kerjanya keluar banyak membawa budaya Indonesia, ada ke pariwisata. Who knows? We never know. Kan kita nggak pernah tahu kan. Maka dari itu dimulai dari sekarang harus ada kesadaran untuk memahami budaya kita dewek dan bisa menyampaikannya keluar. Ini penting. Kalau bukan dari kalian, ya kalau kami ini, ya itulah. Lebih tua dari kalian, mungkin baliknya duluan mungkin. Kamu yang megang kuncinya untuk mengenalkan budaya ke depan. Kami percayakan pada adik-adik bahwa budaya Palembang itu adalah tanggung jawab orang kita bersama untuk kita kenalkan, dan kalau bisa di ajang-ajang bergengsi seperti di Rosa ini luar biasa, sampai ke ajang nasional kemarin, ke Best Speech yang kemarin, English Speech. Nah, banyak yang jago bahasa Inggris nih budak-budak sore ini. Juga mau ke Palembang. Ya, saya basicnya berserang saya bermusik, tidak ada basic akademik. Saya sama seperti Rosa justru dulu waktu kuliah 3 tahun berturut-turut mewakili Poltek jadi kontestan nasional Reading English Contest 3 tahun berturut-turut. Pernah bujang gadis juga Pak? 2002 saya bujang gadis kampus, saya juara harapan 1, kemudian semifinalis bujang gadis Palembang. Sebenarnya lanjut ke final Pak, cuma karena saya bandel begitu masuk BGP. Nah, ini aku ini musisi nggak mau kalau saya ini gitu. Akhirnya aku keluar dari BGP pada semifinal gitu. Jadi sebenarnya perjalanan saya untuk mengenal budaya itu sudah dimulai dari zaman kuliah. Ikut BGK, BGP, dan suka bahasa Inggris juga seperti Mbak Rosanya ini. Tapi saya memilih untuk berkonsistensi di jalur musik karena skill saya di situ. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi, bisa memberi kesadaran penting untuk kita bersama bahwa budaya Palembang khususnya musik itu juga tanggung jawab kita. Budaya yang paling banyak diakses dengan mudah sekarang lewat platform streaming Spotify, Jog, Deezer, dan lain-lain itu musik kan. Mungkin yang lain-lain kalian presentasinya nggak sebanyak begitu mas musik. Jadi singkat cerita, ayo bikin musik berbahasa Palembang. Kita bikin gerakan musik berbahasa Palembang. Kalau sudah ada lagu yang jadi bahasa Palembang, hubungi Pak Nasir. Nanti gabung di labelnya saya bikinkan digital platformnya, lagunya dimasukin Spotify, Jog, dan lain-lain. Kalian bisa dapat royalti sekaligus mengenalkan lagu berbahasa Palembang. Adik-adik, terima kasih banyak. Saya Andi Diso mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oh iya, yang mau tanya boleh. Ada yang kurang atau minimal Anda itu harus tanya nomor kontaknya. Boleh. Om, nomor kontaknya WA
apa email, harus ditanya itu kalau Anda menjadi wartawan, karena nanti kan pasti ada kekurangan data tuh. Ya. Nah, itu makanya Saya bagi waktu nih buat yang mau tanya-tanya boleh. WA-nya seperti itu. Ya. Kalau Instagram @andiliso, nama saya sendiri. ADLISSO. Double S ya. Ya, double S. Kalau YouTube Sama, Andiliso juga. nomor WA. Kalau untuk akun Instagram Revolusi Palembang yang sedang saya bangun, akun IG-nya sudah ada, namanya Dawai Sriwijaya Records. Dawai Sriwijaya. Nanti di YouTube itu namanya GS Entertainment. Dawai Sriwijaya itu saya buat khusus untuk menampung musisi-musisi Palembang berkarya berbahasa Palembang atau bahasa Indonesia boleh. Yang penting dia terinspirasi dari budaya Palembang. Saya akan tampung dan lagunya nanti kumpul di satu channel. Begitu channelnya sudah connect, kita akan berbagi hasil secara profesional. Jadi adik-adik walaupun masih sekolah atau kuliah itu punya kesempatan menghasilkan uang juga. Untuk film musik nanti bisa berkoordinasi lewat saya, tentunya di bawah payung Dewan Kesenian Palembang. Karena tidak banyak musisi di Palembang yang mengambil seluruh royalti, dan saya salah satu orang yang cukup paham melotok kering. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Nomor WA itu tak? Nomor WA 0852 6839 9196. Saya Andiliso, seorang singer, produser, komposer, dan arranger. Sekarang membuat publisher dan record label atas nama Dawai Sriwijaya. Jadi oke, jadi data dari Om Andi tadi, kalau simpen dari data, nanti tulis untuk apa, mau kita strike juga boleh, kita langsung, atau misalnya tentang profil dia boleh. Nanti dikumpul nanti panitia mana panitia? Nanti panitia menghubungi atau memberikan kemana ya? Alat bukti Tambahan dikit Mas ya. Kalau semisal adik-adik agak sungkan mungkin ngobrol dengan aku, masih segan dan lain-lain. Sebenarnya di daerah sini ada perwakilannya saya. Itu Hilma. Kalau dia SMA juga yang depan rumahnya di depan Indomaret itu ada kedai itu. Itu perpanjangan tangan untuk urusan musik. Dia juga rasanya dia coaching Pak. Coach anak-anak SMA itu ngeband juga. Berarti sama namanya? Iya. Berarti ada hubungnya. Siapa itu nanti kalau ketemu ya? Di depan ini, depan sekolah kalian ini tempatnya. Jadi dia juga seorang produser nih. Ini kalau misalnya takut nggak nyambung karena Pak Andi ini ada rumah gitu, catatan rumah umum gitu. Nanti rumah itu itu jadi rumah. Ada lagi yang mau ditanya sebelum ditutup dan gantian sama Pak? Silakan. Adik siapa namanya nih? Ya. Lagu yang mana? Oh iya. Dari 5 lagu itu ya maksudnya? Lagu Palembang ya maksudnya ya? Yang dari 5 lagu tadi, yang lagu mana yang paling Oh dari berkesan? 5 lagu saya paling berkesan. Mahal. Yang paling berkesan itu sebenarnya secara pribadi itu Mahal. Karena itu saya buat lagu sebenarnya untuk istri saya. Iya. Jadi lagu itu idenya pertama kali. Memang waktu itu Pak sudah dari Sudah punya istri sebelumnya? Saya itu dikasih tahu sama teman, disadarkan juga ceritanya seperti ini. Bikin lah bantu tentang Palembang. Sudah waktunya kita menunjuk untuk Palembang. Kita sudah sampai banyak dari tanah ini, tapi kok kita belum juga sampai selangkahnya. Dan juga omongan dia akhirnya. Aku pengen bikin lagu berbahasa Palembang, tapi saat itu nggak tahu idenya apa. Lagi browsing, buka folder, ada foto-foto pada saat aku nikah dulu, dan terjenguk ada kayak aku kok songket. Tapi kalau mau bikin lagu soal judulnya songket sudah banyak, sudah ada yang bikin, nggak menarik lagi kan. Terus kepikir songket ini kan budaya Palembang, kalau pada saat kita mau nikahin perempuan, ya minimal jadi antar-antaran lah. Walaupun mungkin maharnya cincin atau emas kan, tapi jadi antar-antaran. Aku bikin lagu itu mahal. Waktu itu masih berbahasa Indonesia. Dan ternyata, nah ini juga yang penting ini. Berkaryalah dengan tulus, bahwa sangat menjadi artis. Kalaupun ternyata jadi artis dan banyak dapat keuntungan itu bonus. Saya pribadi sudah duduk dengan beberapa musisi Indonesia dan salah satunya saya menghabiskan cukup banyak waktu di ATM dan melalui itu banyak badan. Yang saya temukan itu satu teman-teman. Orang-orang ini walaupun mereka sukses itu bermusiknya tulus. Mereka tidak berpikir mau jadi artis, mereka tidak mendedikasikan diri sebagai selebriti juga. Kami
kritik lah, bikin lagi tidak. Jadi tidak pakai beban. Ternyata dengan cara dan pola seperti itu, pattern seperti itu membawa saya jadi sampai ke Malaysia. Dan lagu-lagu lainnya, nah ini tambahan ya, lagu Budak Lorong itu ternyata saya dihubungi sama beberapa label, ada 3 label musik menghubungi saya, minta lagu itu diedarkan di labelnya mereka. Akhirnya saya setuju, salah satunya lagu Budak Lorong saya translate ke bahasa Jawa, judulnya Cak Lorong. Gadis protokol kesehatan Sumatera Selatan. Waktu itu pesertanya banyak, sekitar 200-an. Alhamdulillah terpilih menjadi 18 pasang bujang gadis protokol kesehatan. Tugasnya apa sih jadi protokol kesehatan? Jadi di sana kita tuh pertama dilatih dulu, dikasih banyak materi mulai dari kesehatan, gitu, pendidikan. Jadi kita dikasih materi bagaimana sih mengedukasi masyarakat di Kota Palembang khususnya untuk lebih menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu akhirnya tiba di hari-hari karantina untuk Butir Baca Indonesia 2020. Jadi Rosa Oktober kemarin berangkat ke Jakarta. Itu sekitar ada 20 lebih provinsi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rosa jadi wakil dari Sumatera Selatan 2. Kebetulan Sumatera Selatan mengirim 3 nih perwakilan. Di sana juga ada karantina, ada speech competition, ada malam bakat. Waktu speech competition, kebetulan Rosa bawa speechnya bertema Bhinneka Tunggal Ika, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, di malam bakat, Rosa bawain kesenian Kota Palembang, lagu Palembang dari Salam. Pas malam grand final, alhamdulillah Rosa terpilih jadi 15 besar dan dapat Best Speech 2020. Semua yang Rosa dapat hari ini itu nggak bakal sampai kalau nggak didukung orang tua pastinya. Dan Rosa juga belajar dari banyak pengalaman. Menurut Rosa, pengalaman itu buat terbaik buat kita. Dan Rosa harap seluruh prestasi yang Rosa dapat ini bisa jadi inspirasi buat seluruh remaja di Indonesia, khususnya Kota Palembang, supaya bisa lebih semangat dan juga bisa lebih menggali potensi diri untuk jadi yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa Rosa ceritain. Ada yang mau bertanya? Cerita sedikit, Rosa itu ketemu Parasit dan Kak Alifso itu di Dewan Kesenian Kota Palembang. Di situ ada perkumpulan banyak seniman di Kota Palembang, mulai dari yang tua sampai muda itu semua ada. Di situ kita selalu mengembangkan kesenian-kesenian Kota Palembang. Di sana ada sesi tari, ada lukis, ada musik, dan juga ada teater. Kalau di teater, Rosa pernah ikut Dulmuluk. Kalau Dulmuluk itu teater khas Kota Palembang, biasanya cerita kerajaan itu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau kendala pastinya banyak, karena kita pasti ada menang dan kalah. Seperti di nasional kemarin, itu pesertanya dari lebih dari 20 provinsi. Jadi memang berbeda-beda dan semuanya bagus-bagus, tinggi-tinggi, cantik-cantik, pinter-pinter. Nah, melihat semua kelebihan ini pastinya ngerasa dong, tuh kayaknya kurang deh, gitu kan. Tapi semua orang itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Menurut Rosa, kita itu harus lebih menjadikan kekurangan kita itu kelebihan buat kita. Oh, aku pintar nih dalam kesenian daerah. Tunjukin kalau kita bisa menjadikan kesenian daerah itu sesuatu yang bagus di nasional. Dan kita juga bisa bikin kelebihan diri kita yang gak dimiliki sama orang lain. Mungkin itu aja, Kak.
selama SMP itu mungkin Rosa sering jadi model seperti di Fashion Week Kota Palembang, Palembang Fashion Food and Festival, dan Rosa juga jadi juara 1 presenter di TVRI Sumatera Selatan. Kalau di SMA ini kayaknya baru berarti remaja dan juga duta protokol kesehatan. Dan juga Rosa merupakan hiker datang hari 9 di Kota Palembang. Ya silakan. Nama saya Muhammad Kainul Madavikia dari kelas 11 MIPA 6. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Rizky Dewanti, saya berasal dari kelas 11 IPS 8. Ya. Gimana ceritanya? Siapa dulu yang mau duluan cerita? Kainan, Pak. Kainan. Gimana sih ceritanya jadi apa? Sebutannya apa tuh? Bujang SMA 6 Palembang ya? Apa? Ceritanya jadi sehari lah. Itu dites seperti wawancara atau ada memakai kertas yang menulis seperti tes tertulis itu. Setelah itu wawancara, terus besoknya ada lagi seperti beauty class seperti itu, berbicara di depan umum, ya, public speaking, dan itu semua diajarkan oleh bujang gadis dari tahun sebelumnya. Bukan sebenarnya. Bujang gadis Palembang. Oh, bujang. Dan saya masih di 12 besar itu, untungnya, dan besok lagi akan langsung tampil bujang gadis di sekolah Semanam. Di Semanam ya. Dulu dari SMP mana dulu? Saya dulu dari SMP 9 Palembang. Oh, Palembang. Mas SMP unggulan ya? Iya. Pernah juga jadi ini bujang dulu di SD, SMP. Waktu itu di sana tidak ada bujang gadis, tapi seperti ada model catwalk seperti itu. Ikut. Itu gimana tuh ceritanya? Dulu pernah juga jadi gadis dulu di SMP. Belum. SMP mana dulu? SMP 46. SMP 46. Nah, belum pernah ya? Kemudian kemarin ceritanya gimana bisa ikut itu? Awalnya kan teman kelas nggak ada yang mau. Dari awalnya insert, bisa jadi runner up. Oh, ikut ya. Berapa orang kemarin ikut gadisnya? Satu kelas perwakilannya satu pasang. Satu pasang ya. Jadi berapa kelas seluruhnya? 30 kelas. 20 kelas. Jadi 20 pasang ya. Kelas 11. Jadi 20 pasang ya ikut. Terpilih berapa pasang? 12 pasang. Ini SMA 6 Palembang. Siapa yang SMA 6 Palembang? Iya, itu ada lagi. Bagaimana komentarnya? Mantap. Siapa yang mau ngomong ini? Ricky, coba Ricky, apa komentarnya Ricky? Coba Ricky, coba komentarnya gimana? Ikut pelatihan ini? Mantap. Walaupun terlambat mantap ya. Apa aja makanan kan? Iya, siap. Ini ada mau komentar? Nggak ada, Pak, sama kayak ini. Oh, sama, idem. Ada yang mau komentar coba yang seniornya dari OSIS? Apa komentarnya tentang pelatihan ini? Ya. Ada. Iya, coba. Mantap. Siapa namanya? Kiki. Komentarnya apa tuh? Ngomong dong, ngomong. Seru. Terus materinya juga lancar. Ya. Apalagi? Iya. Pesertanya baik-baik dan ini. Ramah-ramah seluruhnya. Ya, terima kasih. Iya. Coba sebutkan namanya. Nama saya Abel Arilia Natasha, asal sekolah SMA Karya Ibu. Temannya? Teman saya Reksa Ardani. Apa komentarnya? Baru pertama kali ini ikut pelatihan jurnalistik, sangat menambah ilmu pengetahuan. Ya, kalau ini apa komentarnya? Ikut pelatihan jurnalistik ini membuat saya sangat senang dan bisa membawa wawasan tentang cara berkomunikasi dan mengetahui apa itu jurnalistik. Oke, hidup karya ibu. Hidup. Iya. Nama
teman-temannya. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa, saya dari SMA Nurul Iman. Ini teman saya, nama Delivia Oktarina, dari Nurul Iman. Apa komentarnya ikut pelatihan ini? Ya, bergabung di jurnalistik ini cukup menyenangkan, menambah wawasan tentang dunia jurnalistik. Ya, jadi pengalaman yang baru ya? Iya, Pak. Oke, siap melaksanakan tugas? Siap, insya Allah. Oke, makasih. Apa ada YL-nya sekolah Nurul Iman itu? YL-nya ada? YL nggak ada. Kalau ada boleh. Siapa namanya? Yuanda Mei. Ya, dari Saperus 2 Palembang. Itu temannya? Dodo Amita Tambunan, Pak. Ya, gimana komentarnya dari ikut ini pelatihan ini? Luar biasa. Baru kali ini saya ikut pelatihan ini dan saya tertarik buat untuk dalam jurnalistik. Oke. Terima kasih ya. Hidup SMA Saperus 2 Palembang. Oke. Agak kuat. Perkenalkan, nama saya Intan ini, saya dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Temannya? Perkenalkan, nama saya Sati Kasai dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Komentarnya apa tuh? Bagus dan kami mendapatkan pelajaran dan ilmu. Ya. Mau ikut lagi? Boleh. Boleh. Oke. Lebih baik buat kita semua untuk kenal satu sama lain. Mungkin ada dari sekolah-sekolah Imbas juga yang belum kita kenal. Dari SMA Negeri 6 juga belum dikenal sama sekolah-sekolah Imbas. Mungkin kita perkenalan dulu.